Di ratas tadi sudah kami laporkan mengenai berita-berita di masyarakat yang beredar mengenai kondisi di rumah sakit kita, perawat kita, obat-obatan kita. Kami sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman di peningkatan kasus Januari Februari tahun lalu, di awal tahun ini, kami sudah mempersiapkan secara lebih dini jumlah tempat tidur yang ada, obat-obatan yang diperlukan, peralatan seperti APD dan juga masker yang dibutuhkan, termasuk juga tenaga kesehatannya. Kami sampaikan memang sampai saat ini terjadi peningkatan yang luar biasa dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir, di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit. Dan arahan beliau sangat jelas, beliau memberikan arahan dua hal, agar kita menangani di sisi hulunya dengan baik, sehingga mengurangi tekanan ke sisi hilirnya, di mana kita bisa menangani agar mencegah orang sehat ini tidak menjadi sakit, bukan hanya menangani orang yang sudah sakit menjadi sembuh. Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua, kita harus mempercepat vaksinasi, Bapak Ibu. Untuk hal yang pertama, dijabarkan oleh Pak Menko tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan implementasi lapangan di PPKM Mikro, kita mengurangi mobilitas. Dan sudah tadi disampaikan oleh Pak Menko bagaimana kita akan membatasi pergerakan sehingga mengurangi antara 75% mobilitas sampai 100% tergantung kegiatannya dan jenis kegiatannya seperti apa dan juga jenis daerahnya. Jadi untuk implementasi lapangan program PPKM Mikro yang paling penting arahan beliau mengurangi mobilitas, sudah disetujui pengurangan antara 75% sampai 100% untuk daerah-daerah yang memang sudah masuk zona merah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Yang penting juga beliau menyampaikan adalah dipastikan untuk orang-orang yang terkena itu segera dites. Karena banyak klaster keluarga, satu RT dites saja semua, segera, untuk kita bisa pastikan siapa yang terkena dan siapa yang tidak. Kalau sudah lebih dari 5 rumah yang terkena, kita melakukan penyekatan secara spesifik untuk di level RT tersebut dengan bantuan TNI dan Polri, supaya sekali lagi bisa membatasi pergerakan dan mobilitas dimulai dari level terkecil. Kemudian beliau juga sampaikan pada saat penyekatan dilihat kalau memang daerahnya memungkinkan kita lakukan isolasi mandiri, kalau memang daerahnya padat kita lakukan isolasi terpusat. Dan beliau juga memberikan arahan isolasi terpusat itu harus tersebar sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut, baik kecamatan maupun kelurahan, sehingga meringankan beban yang ada di isolasi terpusat yang besar-besar seperti Wisma Atlet. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa dipastikan orang-orang yang diisolasi ini selama 2 minggu kita cukupi ya dengan dropping makanan yang diutamakan menggunakan mekanisme gotong royong dari masyarakat sekitar yang merupakan kekuatan rakyat Indonesia, yaitu modal sosial untuk saling membantu. Dengan pemerintah akan support, sekali lagi ini diawasi oleh TNI dan Polri. Kemudian untuk yang diisolasi dan memiliki gejala, khususnya dia ada komorbid, khususnya saturasinya di bawah 95%, khususnya sudah mulai sesak, itu dibawa ke rumah sakit. Tetapi yang tidak, lebih baik diisolasi mandiri atau diisolasi terpusat, agar tidak terekspos terhadap konsentrasi virus yang tinggi yang ada di rumah sakit, dan juga bisa
membebaskan rumah sakit untuk benar-benar merawat orang-orang yang sudah sedang dan gawat. Ya, jadi kami nanti akan atur bekerja sama dengan TNI Polri untuk bisa memastikan mana yang dialokasikan di isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau memang dibawa ke rumah sakit. Dan kita akan pastikan koordinasi dari rujukan ke seluruh rumah sakit akan kami atur. Sehingga seminimal mungkin membuat orang tidak bisa menemukan kamar. Gitu ya. Kita itu nanti akan kami atur. Yang terakhir, pesan beliau adalah bahwa ini harus dikoordinasikan bersama. 4 pilar. Saya sudah jalan dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima ke Kudus, ke Bangkalan, ke Madiun, dan kita melihat kalau kita 4 pilar bekerja sama, unsur Pemda, unsur kesehatan, unsur TNI, dan unsur Polri, kita bisa hadapi. Persis yang kita alami di Riau yang sekarang sudah mulai menurun, di Kudus yang sekarang sudah mulai terkendali, dan di Bangkalan yang sekarang sudah mulai kita lakukan yang insya Allah bisa terkendali. Kita yakin kalau keempat komponen ini bisa bekerja sama mendisiplinkan mobilitas, kemudian mendisiplinkan pelaksanaan PPKM Mikro di DKI Jakarta dan daerah-daerah lain yang memang lagi melonjak, harusnya kita bisa jalankan. Itu untuk yang pertama, arahan Bapak Presiden untuk memastikan implementasi di lapangan, khususnya untuk program PPKM Mikro dijalankan dengan disiplin.